Sirgiwana itu serayu itu bagus ya Sirgiwana. Kalau yang lain kan itu hijaunya hijau kurang menarik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dan ini bisa dibilang lahannya cukup unik ya. Untuk yang sekarang ini, Sobat Benih kita menanam cabai merah keriting dengan varietas serayu. Ini sudah beberapa kali mencoba dan sekarang ingin mencoba di lahan sawah ya. Dan memang ini sistem irigasinya cukup unik karena ini menampung air. Kemudian rata-rata di sini banyak yang menanam komoditas lain gitu ya, seperti tembakau, padi. Tapi yang cabai merah keriting baru sekarang nih ya. Kira-kira seperti apa ya hasil tanamannya dan juga proses budidaya yang dilakukan? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah saya juga sudah ketemu langsung ya dengan ini anak petani mungkin ya. Tapi memang mengelola juga di lahan sini. Silakan boleh perkenalan nama dan juga alamatnya. Nama saya Sahrul Muhammad, asal dari Corenda, Kecamatan Leles, Desa Margaluyu. Oke. Berarti nih kalau konten-konten sebelumnya ya kita mengunjungi wilayah Garut di Kecamatan Bayongbong, ini sekarang kita di Kecamatan Leles ya Kang. Ya. Nah ini Syahrul ya dipanggilnya ya. Oke. Baik, ini pertama kali Kang mungkin mengenal dunia pertanian dan mulai sreg gitu. Masuk terjun di dunia pertanian itu dari tahun berapa? Asarul. Saya masih pas keluar sekolah aja sih ngikutin Bapak SMA. Ya, keluar SMA. Jadi setelah lulus langsung setelah lulus saya nuturin Bapak aja lah. Ikut Bapak ya ke lahan ya. Ya, ke lahan. Belajar gitu. Nah, ini berarti memang Bapak tuh fokusnya di tanamannya komoditasnya apa kalau boleh tahu? Cabai merah doang sih ya. Oh, jadi fokusnya ke cabai merah keriting aja ya? Cabai merah aja keriting sama cabai besar aja gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu Asharul, yang sekarang ini, lahan yang sekarang ini ditanami CMK juga ya, cabai merah keriting? Iya, cabai merah. Varietas apa Kang kalau boleh tahu? Serayu, Pak. Serayu ya? Iya, serayu. Oke. Ini memang baru pertama kali kenal varietas serayu atau sudah pernah mencoba sebelumnya? Sudah pernah mencoba. Berapa kali nanam Kang? 3 kali ya, 3 kali nanam serayu. Berarti sekarang yang ketiga kalinya ya? Ya? Yang ketiga kalinya yang di sawah ini. Ini memang lahannya berarti lahan sewa atau lahan sendiri? Lahan sewa. Oh, lahan sewa lahan ya? sewa. Sebelum-sebelumnya di mana Kang nanamnya? Di sini juga sama. Oh, di sini. Sini kalau nggak sini di kebun. Oh, di kebun serayu, juga ya? Kebun juga. Tapi yang di sawah baru sekarang? Baru sekarang ini yang nyoba serayu. Wah. Ini benih serayu. Dan ini cukup menantang juga ya Sobat Benih semua, karena wilayah sini itu kebanyakan mungkin ada beberapa yang nanam tembakau, kemudian padi juga. Dan ini bisa dibilang cuma lahan ini yang nanam cabai merah keriting ya Kang? Lahan ini doang. Nah, ini sistemnya cukup unik ya untuk lahan yang sekarang. Jadi ternyata di bedengannya itu sengaja agak tinggi ya? Iya, agak tinggi ya. Kalau agak rendah itu kan air naik ke atas airnya itu. Ini memang di wilayah sini cenderung curah hujannya tinggi atau memang pasokan airnya banyak atau seperti apa? Curah hujannya tinggi ya. Oh, curah hujan kalau tinggi, curah hujannya tinggi itu air kan di sini susah ngebuang. Jadi di bedengnya itu di atas. Taikin ke atas. Karena tadi saya juga melihat ya di sini banyak selokan yang terendam air ya Kang. Iya. Jadi kalau udah ada air tuh susah keluarnya ya. Susah keluarnya. Ini jadi tantangan juga nih ya bagi Sobat Benih yang memang biasanya nanam cabai merah keriting itu kurang suka air ya biasanya ya. Iya, kurang suka air. Jadi diusahakan diminimalisir ya Kang ya. Iya, diminimalisir aja. Nah, ini yang sekarang ini ada tumpang sari juga ya? Ada. Ini tanaman apa aja Kak yang di samping-sampingnya nih? Sini ada tomat, kacang panjang, sama itu tuh. Ada daun bawang juga ya? Ada daun juga sama. Oke, jadi memang banyak ya komoditasnya selain juga memang tanaman utamanya cabai merah keriting, tetapi ada tumpang sari juga di kelilingnya ya? Ya, kelilingnya doang. Oke. Nah, ini mungkin yang dirasakan Asarul setelah sudah beberapa kali ya nanam serayu, sekarang ketiga kalinya, yang dirasakan seperti apa Asarul? Mungkin dari yang varietas sebelumnya dengan varietas yang sekarang serayu, perbedaannya gimana? Perbedaannya sih ya, kalau yang dulu sih benih yang dulu bukan yang serayu ya. Perbedaannya itu kan kalau yang dulu itu 2 cabang kan. Hanya 2 cabang yang 2 cabang sama buahnya kan nggak terlalu banyak ya yang dulu. Kalau yang sekarang ini wah mantap banget yang ini mah. Beda ya? Beda. Alhamdulillah sekarang percabangannya lebih
lebih banyak ya? Ya percabangannya sama buahnya juga meningkat ini ya. Wah. Alhamdulillah. Berapa itu yang ditumbuhkan kan? Percabangannya? Cabangannya ini ada 3. Ada yang 3 ya? Ada yang 3, tapi semua sih ada yang 3 semua ya. Rata-rata ya? Rata-rata 3. Rata-rata pertumbuhan cabangnya 3 gitu ya? Iya. Rata. Dan itu memang menjadi faktor juga nantinya hasilnya juga akan lebih banyak ya ketika nanti percabangannya banyak Iya. juga ya Kang ya. Nah ini mungkin Sarul, kalau boleh tahu awal pembentukan bedengannya ada campuran medianya atau seperti apa yang diatur, atau memang ini lahan bekas apa gitu atau baru diolah? Ada campurannya. Ada campurannya? Campurannya gembuk. Dengan apa? Dengan bangsa itu kotoran-kotoran ulat ayam. Ayam. Kayak ayam. Oh, kotoran ayam. Terus memang mungkin untuk nutrisinya ya ada pupuk dasar juga ya? Ada ya. Ada Tetap ya. pupuk dasarnya. Nah ini perawatannya bagaimana untuk cabai varietas serayu ini? Perawatannya sih nggak susah-susah amat sih ya perawatannya. Jadi masih sederhana masih ya? Sederhana sih perawatannya. Ada dilakukan pengocoran? Ada Berapa hari sekali biasanya? hari sehari. Oh, Iya. 3 hari sekali ya? Iya. Oh ya, kirain 3 hari sehari. Iya. Mungkin itu terlalu boros ya, tapi ini Iya. 3 hari sekali ya? Iya. Oke, jadi memang ada pemberian nutrisi dalam bentuk kocoran tersebut. Dan ini mungkin masuknya ke sela-sela tadi ya, Ya, lubang-lubang lubang tadi ya? yang di tengah tadi ya. Jadi memang kalau Sobat Benih semua bisa melihat ya, ini cukup padat ya. Jadi dalam bedengannya itu ada yang 2 jajar lubang itu, tapi ada yang zigzag juga ya? Iya, ada. Itu jaraknya kalau boleh tahu berapa? Itu jaraknya 14 14 cm? cm. Oh, jadi memang rata-rata antar tanamannya segitu ya? Iya, segitu, Pak. Oke. Memang sengaja atau alasannya seperti apa? Sengaja sih ya. Biar apa? Biar ini jadi si buah itu kan biar ada kelihatan banyaknya gitu. Jadi lebih terlihat banyak ya? Ya, terlihat banyak. Dan mungkin kalau zigzag juga nantinya mungkin lebih sirkulasinya lebih ada mungkin ya? Nah, itu, Nggak Pak. terlalu padat juga Iya, ya? itu bener. Oke. Nah ini kalau boleh tahu setelah sekarang juga mungkin akan masuk panen juga ya? Iya, akan masuk Baru panen. petikan pertama nih Sobat Benih semua. Ini buah yang dihasilkan seperti apa untuk varietas serayu ini? Buahnya ini bagus ini mah. Bagus. Ya. Bagaimana ya respon dari pengepul atau mungkin para petani lain yang ngelihat buahnya, keunggulannya apa kira-kira? Petani lain yang sering ngelewat sini itu suka bilang, ini saya baru lihat ya, ini benih ada cabangnya 3 gitu, baru lihat. Jadi memang jarang-jarang ya? Jarang-jarang ini jarang-jarang. Ada cabai merah keriting yang cabangnya biasanya 2 rata-rata. 2 rata-rata. Sekarang iya. 3. Sekarang 3 semua rata 3. Jadi mungkin ada kepuasan tersendiri ya? Ya, ada kepuasan dari saya sama Setelah Bapak menanam juga. Ini kalau boleh tahu berapa populasinya kira-kira? 1.800. Sekitar 1.800 Iya, ya? sekitar 1.800. Memang cuma nanam 1 kemasan ya? Ya, satu kemasan aja. Oke, jadi walaupun ya mungkin Sarul ini skalanya masih kecil ya untuk penanamannya, tetapi konsisten ya Iya, dari konsisten. beberapa tanam yang lalu. Ini juga nanam serayu juga, sekarang mencoba di lahan sawah yang memang kondisi lahannya cukup unik ya. Ini sistem irigasinya juga agak terendam air tapi nggak nyampe ke atas juga ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu mungkin ada nggak kendala-kendala yang dirasakan di penanaman cabai merah keriting ini sejauh ini sampai dengan mau panen ini, kira-kira apa aja Ada sih. yang dirasakan, apa aja? Yang dirasakan ini saya itu pasangan talinya itu yang di bawah itu hampir 4 kali itu ya yang Alasannya kenapa? itunya yang pinggir-pinggirnya ikan itu yang itu. Oh, karena agak ini mungkin ya Iya, melebar gitu melebar. ya. Jadi Oke. susah buat ininya. Oke, jadi karena tadi ya memang kondisi bedengannya berdekatan ya antara yang lain, ini hanya menyisakan jalan buat akses itu ya, akses aja. buat nyemprot itu. Buat nyemprot. Jadi makanya mungkin diatur sedemikian rupa supaya tetap ada jalan ya. Ya, tetap ada jalan. Kalau dari kendala cuaca ada nggak kira-kira yang dirasakan? Ada sih ya. Di sini gimana? Hujan, kadang hujan, panas itu. Itu Tapi yang lebih mengkhawatirkan hujan atau panas kira-kira? hujan sih ya yang Hujan ya? mengkhawatirkan ya. Takutnya sih kalau hujan kan banyak ini air naik kan ke atas. Oh iya. Takutnya terendam ya. Iya, takutnya kerendam. Dan memang tadi ya sistem irigasinya perlu apa ya? Ya ini menjadi penampung gitu ya. Makanya tadi sengaja ditinggikan. Sarul, tadi mungkin sempat menyinggung juga ya lahan yang di kebun tadi. Iya. Nah itu kira-kira ketika sekarang penanaman di sawah dengan yang di kebun, ini bagaimana? Ada perbedaan tidak hasil untuk varietas serayu ini? Ada sih ya.
Gimana kira-kira? Perbedaannya itu sih di dalam cabang ya nomor satu itu. Yang kedua dalam buah ya. Oke, dalam buahnya itu kan banyak. Yang lihat juga menarik gitu dalam buahnya itu. Jadi yang sekarang ini Iya sekarang ini lebih banyak ya? lebih banyak ini. Jadi mungkin karena memang pasokan airnya tersedia ya di sini ya? Ya tersedia. Tidak, kalau di kebun mungkin harus disiram Ngambil gitu dulu, ya? disiram ya. Kalau di sini memang sudah ada dan banyak juga. Itu menyebabkan mungkin faktor itunya juga ya, Iya, yang menyebabkan faktor itu. percabangannya lebih banyak dan buahnya lebih maksimal. Iya. Kalau dengan varietas lain, sebenarnya udah pernah nyoba kan varietas lain ya? Udah. Nah kira-kira kelemahan varietas lain apa dan mungkin sekarang apakah masih dirasakan atau memang sekarang lebih baik gimana? Kalau kualitas lain sih ya buahnya itu kan agak berkurang sih ya. Kalau yang serayu ini benih serayu ini buahnya itu kan agak panjang sama agak besar. Oh jadi perbedaannya, ya. lebih panjang Iya, lebih besar ya? Iya perbedaannya itu Oke. serayu itu. Dari segi warna gimana? Segi warna itu serayu itu bagus ya segi warna. Kalau yang lain kan itu hijaunya hijau kurang menarik sih ya. Iya. Kurang kalau Biasanya yang agak ini, hijau muda iya, gitu ya. hijau muda kan. Pengepul juga kurang tertarik ya? Ya itu Tapi lebih menarik yang ini Iya menarik yang ini ya. yang hijau gelap ya? Iya. hijau Tapi untuk gelap. petiknya ini petik hijau atau petik merah kan? petik merah. Petik merah? Petik merah ini ya. Gimana dari warna merahnya yang dihasilkan? Warna merahnya ini sangat mencolong ya, cerah itu ya merahnya Mungkin gitu. istilah Sunda buricak. Ya, nah itu istilah Sundanya buricak. Jadi lebih menggoda gitu ya. Dari warna merahnya ini menarik ya. Menarik. Dari Kalau varietas lain. malam itu kelihatan merahnya malam. Kelihatan? Iya, kelihatan Bahkan malam itu. malam-malam juga kelihatan ya. Merahnya. Berarti emang sering dijaga di sini kan? Dijaga. Karena mungkin harganya lagi Ya harganya lagi mahal, bagus ya. ya lagi bagus. Jadi mengantisipasi nih biasanya ada selain hama-hama yang mungkin menyerang hama manusia juga bahaya gitu. Iya, Ya. sama manusia bahaya ini kalau harga lagi gini. Tapi berkaitan dengan hama di sini ada juga serangan hama ya. Ada sih ya. Tapi Biasanya yang sering menyerang apa? itu apa nama ulat yang Ulat? sering menyerang ulat itu, Oh. yang sering menyerang. Tapi antisipasinya gimana dari Asarul? Di itu apa sih nama obatnya itu sih? Ada sih obatnya sih ya itu. Dikasih penyemprotan gitu Ya, ya? kasih penyemprotan. Berapa ketika muncul buah atau ketika apa itu penyemprotannya? Dari kecil sih sampai besar sampai bikin Oh buah iya. gitu. Jadi mulai muncul buah-buah yang kecil itu Iya. udah mulai disemprot Udah ya? mulai disemprot. Mengantisipasi dan memang itu pengendalian preventif ya mungkin Ya, ya, itu. supaya nantinya tidak terlalu rugi ya. Ya. Dan alhamdulillah saya juga melihat-lihat ini persentase mungkin tanaman yang rusak karena kuning atau karena layu atau bahkan yang tersayang ini cukup kecil ya Kang ya. Ya, cukup sih. Kebanyakan ini alhamdulillah bagus-bagus ya. Ya, hasilnya. alhamdulillah bagus-bagus kebanyakannya. Oke baik. Nah ini Asarul mungkin sebelum mengakhiri sesi wawancara barangkali ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan baik itu berkaitan dengan varietas rayu atau mungkin pesan yang lain boleh Kang boleh disampaikan ke sobat bini semua. Sobat bini semua, teman-teman saya yang suka bertani ya, nanam benih serayu itu bagus, sama buahnya itu panjang-panjang dan besar-besar, dan hama-hamanya juga kurang. Oke. Udah segitu aja. Ada pesan-pesan lain? Udah. Mungkin tetap semangat ya Tetap untuk para- semangat buat petani yang lain juga. Nah, terutama ini petani muda nih. Iya. Nih Asarul baru umur berapa? Saya maju 24 tak? 24 ya? Iya, di 24. Umur 24 tapi sudah yakin ya. Iya. Bahkan lebih mantap ini untuk terjun di dunia pertanian. Salah satunya nih penanaman cabai merah keriting dengan varietas serayu. Serayu. Oke, mungkin itu saja sobat benih semua untuk sharing-sharing pada konten kali ini. Semoga ini bermanfaat ya dan bisa menginspirasi bagi sobat benih semua yang mungkin membutuhkan rekomendasi benih cabai merah keriting. Ini salah satunya varietas serayu bisa menjadi pilihan. Terima kasih kepada Asarul atas waktunya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya Rijal Pamungkas dan Asarul pamit undur diri. Sekian, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga subscribe channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.